Ya, jadi hari ini kita akan memulai materi metode penelitian. Jadi saya kira minggu lalu atau beberapa minggu lalu sudah diberikan materinya dengan dari dosen-dosen yang lebih awal masuk daripada saya ya. Uh, tapi demikian, saya nanti akan tetap mengulangi beberapa materi untuk melakukan review. Jadi hari ini kita masuk nanti sambungan daripada materi-materi sebelumnya. Jadi masih ada yang belum kenal saya ya. Jadi kuliahnya itu Pak Awal, kemudian Ibu Ira, kemudian saya ya, Suwardi Bakri yang mengajar untuk mata kuliah metode penelitian ini. Sekedar kita review ya minggu lalu atau beberapa pekan lalu. Materi-materi mudah-mudahan juga sudah disampaikan oleh teman-teman dosen ya. Yang penting Anda pahami di dalam materi kuliah metode penelitian dalam bidang agribisnis ini ya tentunya yang pertama pentingnya melakukan penelitian dan hubungannya dengan teori ya. Jadi saudara tentunya sudah tahu karena di awal-awal mungkin sudah disampaikan apa yang dimaksud dengan teori ya. Ya, teori tentunya adalah gambaran daripada fenomena yang ada di lapangan, kemudian disusun berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, teori itu bisa disusun atau bisa dibangun dengan pelaksanaan penelitian. Nah, makanya ada kaitannya antara penelitian dengan teori. Orang tidak bisa menyusun atau membangun teori tanpa melakukan serangkaian penelitian. Jadi bukan hanya satu penelitian, tapi serangkaian penelitian. Nah, begitu juga penelitian. Kita tidak bisa melakukan penelitian tertentu jika kita tidak dilandasi oleh teori. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara teori dengan penelitian. Jadi saya kira itu semua sudah dijelaskan awal-awal ya. Nah, kemudian untuk penelitian, tentunya kita tidak juga bisa melakukan penelitian kalau kita tidak punya yang namanya pertanyaan penelitian atau research question ya. Nah, biasa juga lebih lanjut permasalahan penelitian atau research problem. Jadi harus ada permasalahannya dulu, apa permasalahan yang akan kita teliti, baru kita melakukan penelitian. Saya kira awal-awal itu sudah harus disampaikan ya oleh teman-teman. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi, walaupun saya mereview lagi kembali supaya apa yang saya sampaikan nanti itu bisa nyambung ya, bisa bersambung karena penelitian yang bagus itu harus ada benang merahnya ya, mulai dari awal pelaksanaan penelitian, persiapan penelitian sampai ke akhir. Kita tidak boleh melakukan penelitian yang tidak connect atau tidak terdapat benang merah, tidak terdapat hubungan mulai dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari latar belakang permasalahan sampai kepada metode penelitian analisis data itu harus nyambung ya. Tidak boleh lari-lari. Makanya saya mencoba mengulangi lagi, mencoba mereview sedikit terkait materi-materi yang harus Anda dapatkan ya sebelum saya melanjutkan, karena saya kira bagian saya memang yang terakhir ya. Pak Awal mungkin lebih banyak kepada bagaimana menyusun sebuah permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, kemudian membuat tinjauan pustaka, membuat permasalahan dan seterusnya. Ya, jadi itu yang. Nah, kemudian proposal penelitian skripsi. Jadi memang saya lebih cenderung lebih tajam lagi kepada tujuan Anda mengambil mata kuliah ini. Artinya tujuan Anda ya selain Anda mengerti terkait dengan teori dan teknis melakukan penelitian, ya tentunya teknik teori ini Anda akan gunakan untuk menyusun skripsi. Ya. Kira begitu ya. Jadi tujuan akhirnya adalah menyusun skripsi. Jadi saya dengan teman-teman dosen memang biasa sepakat bahwa di akhir perkuliahan ini saudara-saudari semuanya sudah mampu menyusun proposal penelitian skripsi ya. Jadi kalau
Anda sudah mampu ya, buktinya ya tentunya nanti ada fisiknya. Ada fisik proposal Anda untuk dikonsultasikan kepada pembimbingnya. Yang jelas dasar-dasar untuk menyusun proposal Anda itu Anda sudah paham ya. Apa itu proposal penelitian skripsi? Ya tentunya sebuah dokumen ya yang merupakan pedoman bagi peneliti atau bagi mahasiswa tingkat akhir untuk melaksanakan penelitian. Nah, penelitian yang dimaksud adalah penelitian skripsi ya yang Anda akan tulis. Nah, selanjutnya tentunya proposal penelitian skripsi ini program studi juga sudah menyiapkan namanya buku pedoman penulisan skripsi ya. Dalam buku pedoman penulisan skripsi itu ya tentunya juga sudah ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus Anda penuhi dalam menyusun proposal ya. Secara teknisnya, secara detailnya itu ada di dalam buku panduan. Tetapi secara umum itulah yang kita ya, itulah yang kita ajarkan dalam metode penelitian ini ya. Nah, kemudian Anda juga pasti sudah biasa lihat ya struktur proposalnya. Apalagi kalau Anda rajin. Tunggu dulu. Kenapa ribut sekali? Kecuali kalau karena Anda misalnya sudah rajin mengikuti seminar proposal, Anda sudah tahu itu ya. Anda pasti sudah tahu struktur proposal yang ada. Ya. Ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, struktur penelitian, struktur proposal itu minimal seperti ini ya, minimal. Artinya bisa ditambah itu sesuai nanti dengan sesuai dengan buku panduan. Tapi selama ini seperti inilah strukturnya ya. Ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, kemudian ada metode penelitian. Jadi ingat ya, metode penelitian. Kadang teman-teman menulis metodologi penelitian, bukan metodologi ya. Kecuali kalau kuliahnya kita itu metodologi penelitian. Karena Anda kalau di proposal tinggal metodenya, bukan metodologinya. Metodologi itu ilmu tentang metode penelitian, itu namanya metodologi penelitian. Jadi jangan lagi ada yang salah menulis nanti dalam proposalnya bab 3 itu metodologi penelitian, padahal harusnya metode penelitian ya. Nah, yang menulis lagi metodologi berarti dia tidak ambil mata kuliah metode penelitian ya. Nah, yang terakhir daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka juga kadang teman-teman abaikan, artinya menganggap sepele, menganggap tidak terlalu penting. Padahal itu juga bagian yang sangat penting di dalam proposal penelitian. Makanya saya tetap masukkan di sini yang namanya daftar pustaka. Jadi ada pendahuluan, tinjauan pustaka, ada metode penelitian. Ya, saya tadi membaca laporannya teman-teman bahwa dosen-dosen sebelumnya itu sudah menyampaikan sampai kepada tingkat metode penelitian. Tinjauan pustaka sudah dibahas, Ibu Dr. Ira mulai dari kerangka pikir, tinjauan pustakanya sudah. Tapi tidak apa-apa, nanti kita singgung sedikit supaya lebih lebih mendalami. Nah, jadi ingat ini adalah struktur proposal penelitian tesis ya. Nah, struktur nanti itu akan berbeda-beda tergantung dari tujuan penelitian. Apakah Anda mau melakukan tesis, skripsi, tesis, atau disertasi, itu beda-beda nanti tergantung dari petunjuknya. Jadi semua penelitian yang dilakukan itu sebenarnya harus ada buku petunjuk terkait dengan penelitian tersebut supaya Anda membuat proposal sesuai dengan petunjuk tersebut.
Jadi saya ingatkan lagi, Anda harus punya buku petunjuk penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh program studi. Karena disitulah secara detail diatur ya, metode penelitian seperti apa, jenis hurufnya, kertasnya, spasinya, secara teknis diatur di sana. Nah, kita lanjut ya, kita akan melihat yang pertama, walaupun ini juga sudah disampaikan oleh teman-teman dosen sebelumnya ya. Latar belakang. Nah, kadang teman-teman menulis latar belakang ini masih kemana-mana ya, artinya tidak fokus terkait dengan topik penelitiannya. Makanya yang penting yang perlu Anda dulu tetapkan adalah topik penelitian, bukan judul ya, tapi topiknya apa. Kalau judulnya itu bisa berubah-berubah nanti, tapi kalau topik Anda sudah tetapkan, itulah yang menjadi acuan Anda untuk melakukan langkah-langkah berikutnya, seperti misalnya menyusun latar belakang. Nah, latar belakang itu kita hanya mendeskripsikan fenomena atau apa kejadian-kejadian atau fenomena yang melatar belakangi penelitian kita. Ya, fenomena-fenomena tersebut bisa kita dapatkan di lapangan, bisa juga karena kita membaca hasil-hasil penelitian, kita membaca data-data yang ada, kita membaca kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya. Itu adalah latar belakang. Nah, Anda juga nanti, saya selalu juga melihat teman-teman menulis tidak bisa membedakan mana latar belakang, mana tinjauan pustaka, ya, karena di latar belakang juga masih mengutip teori, masih mengutip hasil-hasil penelitian sebelumnya, kemudian di tinjauan pustaka juga seperti itu. Nah, ini harus dibedakan. Kalau latar belakang itu sebenarnya adalah tinjauan subjektif daripada peneliti. Ya, apa yang ada di dalam pikiran Anda, kenapa Anda mau melakukan penelitian, ya. Nah, mungkin nanti kita bisa barangkali terputus ya karena kita diperingati anunya. Ya, jadi itu. Jadi di sini deskripsikan fenomena yang melatar belakangi pentingnya pelaksanaan penelitian. Ini sudah diberikan tugas sama Pak Awal ya untuk membuat menyusun latar belakang ya. Halo? Ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, kemudian di latar belakang itu, dari latar belakang itu kita menyusun permasalahan, saya kira juga sudah disampaikan bagaimana kalimat permasalahan, kemudian kita menyusun tujuan dan kegunaan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nah tinjauan pustaka. Saya kira kemarin mungkin Ibu Dr. Ira sudah menyampaikan tinjauan pustaka. Apa yang penting di dalam tinjauan pustaka? Ya tentunya karena kita Universitas Islam Makassar itu mewajibkan kita mengutip ayat Al-Quran di dalam skripsi kita. Saya tidak tahu di dalam buku panduan apakah disimpan di latar belakang atau disimpan di tinjauan pustaka. Tapi saya kalau selalu mengatakan seharusnya disimpan latar belakang, Pak. di latar belakang. Kalau saya biasanya suruh Pak. menyimpan di tinjauan pustaka. Ya tidak apa-apa. Ya. Nah tapi di tinjauan pustaka itu apa yang ada di sana ya tentunya teori-teori terkait dengan penelitian kita ya. Misalnya penelitian Anda terkait dengan produksi ya tentunya yang harus Anda masukkan di sana terkait dengan teori-teori produksi. Apakah teori misalnya Cobb-Douglas ya, teori supply untuk produksi dan sebagainya. Itu adalah fungsi produksi, kemudian bagaimana apalagi namanya meminimalkan fungsi biaya dan sebagainya kalau Anda mau melakukan penelitian terkait dengan produksi. Tapi kalau misalnya Anda melakukan penelitian pemasaran, ya tentunya teori-teori terkait dengan pemasaran yang harus Anda masuk di dalam tinjauan pustaka Anda. Ya, jangan ada beberapa juga misalnya orang atau teman-teman mahasiswa yang menulis tinjauan pustaka itu tidak relevan dengan topiknya. Makanya prinsip di dalam menyusun tinjauan pustaka itu adalah relevansi. Relevan enggak dengan kita punya topik penelitian. Kalau terkait pemasaran ya tentunya terkait pemasaran teorinya, terkait pemberdayaan ya tentunya teori-teori pemberdayaan, terkait produksi ya tentunya
terkait dengan teori-teori produksi. Nah, kemudian juga sekarang Anda harus lebih hati-hati di dalam melakukan penulisan tinjauan pustaka, karena sekarang kita sudah diwajibkan menghindari plagiarisme. Ya, kita hindari yang namanya copy paste. Kita hindari menyontek karya orang lain tanpa misalnya mengutip dan sebagainya. Makanya Anda di dalam melakukan penulisan tinjauan pustaka jangan copy paste dari pendapat atau dari buku orang lain masuk ke dalam skripsi Anda atau masuk dalam proposal Anda. Usahakan Anda baca pikiran orang tersebut baik dalam buku, dalam jurnal dan sebagainya, kemudian Anda tulis sendiri di dalam tinjauan pustakanya. Hindari copy paste, karena kapan Anda copy paste itu nanti akan terbaca oleh mesin yang memantau plagiarisme ini. Ya, Turnitin itu. Ya, Anda ingat bahwa Anda itu sudah diwajibkan sebenarnya melakukan Turnitin sebelum seminar hasil. Ya, kalau di atas 30% plagiarismenya, berarti Anda tidak boleh. Anda harus memperbaiki kembali. Dan salah satu caranya, ya Anda tidak melakukan copy paste terhadap misalnya Anda copy paste terus Anda tulis namanya Sayokyo atau siapa Suwardi atau Awaludin, Anda ambil pendapatnya tapi Anda copy paste, itu namanya juga tetap plagiarisme. Nah, yang menulis tinjauan pustaka yang bagus, Anda baca, kemudian Anda rangkum apa inti daripada maksud pendapat tersebut. Lebih bagus lagi kalau ada 2, ada 3 pendapat, Anda rangkum menjadi satu, nanti Anda tulis di belakangnya menurut siapa. Ya, jadi Anda kan biasa melihat tinjauan pustaka di dalam kurungnya ada 3 nama, berarti itu ada 3 informasi yang dia rangkum menjadi satu. Nah, yang banyak sekarang kelihatan dia copy paste satu-satu. Menurut si A, bla bla bla, satu alinea. Menurut si B, bla bla bla, satu alinea, dan seterusnya. Walaupun sebenarnya intinya sama. Nah, kalau perlu Anda rangkum ketiganya itu langsung menurut si A, si B, si C dalam kurung. Satu kali saja, ya, untuk menghindari plagiarisme. Nah, kemudian referensinya itu pasti juga dokter itu sudah sampaikan bahwa harus yang terbaru, ya. Jangan mengambil referensi yang sudah lama, yang sudah kadaluarsa. Saya kira banyak yang baru, ya. Apalagi di era digital sekarang ini Anda tidak sulit lagi untuk mencari referensi-referensi yang terbaru, ya. Mencari misalnya di Google Scholar tulisan-tulisan yang relevan dengan saudara, ya. Jadi nanti mudah-mudahan kemarin juga diajarkan cara mendapatkan referensi yang terbaru seperti apa, di mana-mana saja sumber-sumber informasi di internet yang bisa dijadikan referensi, yang mana tidak bisa, ya. Nah, kita selalu mengatakan kalau blog itu hati-hati untuk mengutip, ya, dari blog. Tapi kalau misalnya Anda mau, harus dari jurnal-jurnal yang terreputasi, ya. Misalnya Anda mengambil di Google Scholar, Anda mau mensitasi misalnya produksi kakao, ya. Anda tinggal tulis produksi kakao, nanti Anda muncul beberapa artikel di sana terkait produksi kakao. Anda juga misalnya membatasi tahunnya, Anda hanya mau tahun 2015 ke atas. Anda ketik saja mulai dari 2015 sampai sekarang. Ya, muncul itu 2015 sampai sekarang, tidak muncul lagi yang lama. Nah, itu cara-cara untuk mendapatkan referensi, ya. Nah, itu saya kira sudah disampaikan sampai kepada kemarin Anda sudah katakan sudah diajarkan menyusun kerangka pikir. Ya. Di daftar pustaka, di tinjauan pustaka juga itu kalau perlu, kalau dibutuhkan juga ada hipotesis. Apalagi kalau penelitian yang kuantitatif itu biasanya memerlukan hipotesis. Di tinjauan pustaka di bagian terakhir itulah juga ada hipotesis. Artinya apa? Artinya hipotesis itu dibangun setelah kita membaca teori-teori yang ada. Kita tidak bisa membangun hipotesis
kalau tidak kita baca teori. Makanya biasanya setelah teori kita jelaskan, kita bangunlah hipotesisnya. Tapi beberapa penelitian yang sifatnya deskriptif, kualitatif, itu tidak ada hipotesisnya karena dia penelitian eksploratif. Hanya menggambarkan fenomena-fenomena. Tapi kalau kuantitatif biasanya menguji hipotesis, menguji teori. Apakah misalnya teori produksi betul bahwa produksi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi lahan, misalnya tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Nah, kita uji. Nah, itu harus ada hipotesisnya. Kenapa kita bisa susun hipotesis? Ya, karena kita sudah baca teorinya bahwa produksi itu dipengaruhi oleh pupuk itu mempengaruhi produksi, tenaga kerja mempengaruhi produksi. Jadi kita mau uji lagi. Nah, itu ada hipotesis. Saya kira kemarin mungkin sudah tuntas ya diberikan oleh Ibu Dr. Ira sampai kepada tinjauan pustaka ya, atau ya tinjauan pustaka. Nah, sekarang setelah tinjauan pustaka, bab 3 itu adalah metode penelitian. Sekali lagi metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Jadi Anda tulis metode penelitian. Apa isinya biasanya metode penelitian itu? Biasanya ada jenis penelitian. Di situ sudah kita gambarkan penelitian kita ini jenisnya seperti apa. Ya, kenapa mesti harus ada jenis penelitian ini? Karena itu nanti akan menggambarkan metode yang kita gunakan. Tapi kadang di S1 juga jenis penelitian ini tidak apalagi namanya tidak ditulis secara jelas, tapi hanya secara implisit ya kita sudah tahu bahwa ini penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Nah, gampang dicek kalau misalnya dia ada hipotesis berarti dia penelitiannya kuantitatif. Ya. Ini penelitiannya kualitatif deskriptif saja atau ini penelitiannya mix